Justru yang bikin orang penasaran, idih kok sampah dijual gitu, idih kayak rakus banget gitu loh, masa sampai sampah dijualin, dimakan. Tapi akhirnya kita edukasi terus orang kalau ternyata itu tuh bukan sampah sih. Sampah karena treatmentnya aja yang beda. Kalau kita olah dia nggak jadi sampah, jadi makanan yang bergizi. Kenapa sih harus ngonten tiap hari kayak gitu? Saya bilang kalau brand lain aja harus ngiklan tiap hari di TV itu bayar mahal. Kalau kita UMKM kan nggak punya dana gitu, makanya itu kuncinya ngonten biar orang tahu value produk kita itu kita kampanyekan lewat kontennya kita. Masih ingat banget modal dari cuman kita beli 3 kilo kentang, jadi mungkin 30 ribuan ya. Perkenalkan, saya Hana Suryana Hasri, dipanggil Hana, umur 36 tahun. Bisnis saya itu di pengolahan kentang yang dipotong korek api, itu biasanya dinamain dengan kentang Mustafa. Cuman kalau untuk Saladin sendiri kita kasih namanya kering kentang tabur. Kalau awalnya itu saya mulai dari waktu itu kan lagi COVID, itu banyak banget program pemerintah untuk kewirausahaan. Waktu itu ada namanya program Aku Sapa. Aku Sapa itu lebih ke kayak bedah desain dan kemasan, kita di rebranding lagi gitu kan. Nah waktu itu namanya masih asal-asal aja sih, mau kriuk, belum namanya Saladin gitu. Akhirnya masuk daftar program itu, lolos gitu kan, kayak nggak sengaja. Ini beneran nih baru mulai usaha berapa bulan, terus kita lolos juga. Di sana mulailah di rebranding, mulai dari desainnya, logo, kemudian dari nama brandnya itu sampai tercetuslah nama Saladin. Itu sebenarnya kita merunut dari journey customernya, kita ngelihat oh customer ini waktu itu ketika konsumsi kentang ini buat apa, buat taburan kayak gitu. Makanya gimana caranya biar esensi tabur itu dapat, oh kita gunain kemasan botol. Jadi kita buat diferensiasi bener-bener waktu tuh dibantu bener gitu, gimana bisa jadi pembeda daripada yang lain. Kita mulai berkembang, kalau orang jual pakai pouch biasa kita pakai botol, terus desainnya juga udah langsung cakep kayak gitu, jadinya makin banyak orang kenal. Jadi semenjak menikah, habis menikah itu kan suami suka pindah-pindah tugas, jadi saya mutusin untuk berhenti ikut suami. Apalagi ketika punya anak emang full banget jadi ibu rumah tangga. Tapi daripada kayak bengong apa gimana, dulu sempat kayak jualan-jualan online gitu sih, jadi reseller sebelum jadi bisnis Saladin ini. Saya sendiri untuk pendidikannya itu terakhir di ilmu lingkungan, cuman sempat satunya itu di pendidikan. Jadi ketika saya itu kerja itu sempat jadi guru. Jadi sebenarnya bisnis ini tuh nggak sengaja sih. Ketika berhenti full jadi ibu rumah tangga gitu ya, rasanya kayak kesepian sendiri gitu, nggak punya temen. Makanya jadi mutusin pengen ada bisnis, mungkin nanti bisa ada kegiatan, bisa punya teman komunitas gitu kan. Makanya dulu jadi reseller gitu kan, dulu kayak di skincare atau apalah gitu. Cuman waktu itu pas COVID di sana itu kan mobilitas terbatas. Di sini cuman mungkin yang jualan itu cuman ada ibu jamu, tapi ibu jamunya waktu itu dia nggak cuman jualan jamu tapi jualan kentang Mustafa. Jadi jualan kentang Mustafa, niat saya cuman, Bu, kalau saya bantu jualin gimana gitu. Jadi pengen aja bantu gitu kan. Nah akhirnya saya coba jualin, tawarin teman-teman. Rupanya alhamdulillah ternyata kok banyak yang mau dan banyak yang suka gitu. Cuma sayangnya waktu itu kendalanya karena si ibu ini emang jualan jamu, bukan jualan kentang Mustafa, barangnya nggak tiap hari ready, kadang nggak produksi, kadang itu. Saya bingung, kalau jualan online kan orang mau nggak mau pokoknya barang harus dikirim gitu kan. Aduh gimana ini. Akhirnya saya waktu itu mutusin kalau kita produksi sendiri gimana gitu. Nah disitulah terciptanya, akhirnya saya mutusin untuk produksi sendiri. Jadi dari awal yang sama sekali itu belum pernah bikin kentang Mustafa, tiba-tiba bikin Mustafa tapi untuk langsung dijual. Jadi waktu itu pas bikin itu kan udah banyak banget orderan, ternyata kita pas motongin kentang aja udah kok nggak kelar-kelar gitu ya. Akhirnya teman saya nih satu lagi, dia yang gorengnya, aduh aku sampai begadang ini nggak kelar-kelar gitu. Dia bumbuinnya juga kayak gitu kan, kita bagi tugas bumbuin gitu kan. Aduh aku nyerahan katanya gitu. Rupanya pas paginya dikirim ke tempat saya itu udah lempem gitu. Kok beda, kenapa punya si ibu jamu kemarin kering gitu, kok punya kita udah lempem kayak gini. Itu sempat mau nyerah sebenarnya gitu kan. Aduh kok nggak bisa, ternyata kirain gampang ternyata susah. Cuman waktu itu nggak ada pilihan, nggak mungkin produk lempem ini mau kita kirim. Saya coba, masih ada sisa kentang, saya olah sendiri, saya goreng, masih tinggal dikit kurang lebih. Waktu itu saya cari cara gimana, bacain YouTube gimana sih bikin kentang Mustafa. Katanya ini resep anti gagal, pokoknya garing gitu kan. Akhirnya dicoba, enggak, tetap aja lempem gitu. Jadi dari yang awalnya dia menggumpal karamel jadi permen gitu kan. Cuman akhirnya waktu itu masih inget banget sisa kentang yang sedikit itu, tengah malam ya kurang lebih itu saya masih di dapur gitu, anak udah tidur, nggak sengaja lah nemu, wah ternyata
ini cara ngeringin kentangnya kayak gitu. Akhirnya abis itu pede deh jualan. Kalau tantangan terberat sih sebenarnya itu kita laluin ketika di tahun 2024. Jadi waktu itu mungkin ayah saya sudah meninggal gitu kan. Kenapa ngerasa berat banget? Karena saya punya support system dari orang tua itu yang luar biasa. Walaupun saya di sini udah kuliah misalnya sampai S2 gitu kan. Cuman orang tua saya tuh tidak pernah maksa saya kamu harus begini gitu, enggak. Jadi ketika keputusan saya mau jadi ibu rumah tangga, punya bisnis, mereka berdua tuh sangat support, termasuk dari tenaga. Jadi kalau dulu kita belum punya mesin, orang tua saya pagi-pagi subuh udah bangun udah nyikatin kentang gitu. Jadi bener-bener sampai segitunya supportnya gitu. Nah, jadi kalau lihat konten-konten kita yang lama, ada juga orang tua saya di sana. Jadi kita semua turun gitu kan, karena mesin nggak ada, jadi butuh orang banyak. Nah di situ ayah udah meninggal gitu kan, jadi sempat kayak drop cuman nggak kerasa gitu, kerasanya kayak kuat, ternyata imun saya lemah. Jadi waktu itu saya sempat sakit yang cukup parah, cukup panjang, cukup lama, membuat saya tidak bisa ikut terjun langsung di kegiatan bisnis gitu. Jadi saya harus istirahat total sampai berbulan-bulan. Itu rasanya kayak baru mau ngebut gitu kan, tiba-tiba harus ngerem dulu kayak gitu. Jadi ya udah deh, saya ikhlas aja terima takdir itu. Saya laluin, akhirnya ternyata 2025 banyak hal-hal baik dari setelah itu gitu. Kalau ingat September dulu saya lagi di rumah sakit, cuman akhirnya ini September sekarang kita udah dengan wajah yang lebih baru dan semangat baru lagi. Tahun 2020 ya, itu pas COVID. Kebetulan waktu itu masih ingat banget, modal dari cuman kita beli 3 kilo kentang untuk coba itu bikin pertama kalinya. Kalau 3 kilo itu dulu kalau nggak salah kentang masih di 10 ribuan ya. Jadi mungkin 30 ribu. Cuman karena gini, wajan semuanya kan udah ada di rumah. Saya manfaatin semuanya yang ada di rumah gitu. Terus akhirnya kumpul-kumpulin lagi, masih ingat banget waktu itu saya beliin spinner. Mesin untuk mengeringkan. Jadi kan kalau abis digoreng itu kan minyaknya banyak banget gitu. Jadi mau nggak mau saya diajarin sama teman saya yang kebetulan dia udah punya pabrik gitu kan, tapi pabriknya pabrik bawang goreng. Dia bilang wajib pakai spinner, Han, karena coba kamu bandingin ketika nggak pakai spinner sama pakai spinner itu beda banget. Ya benar, saya riset sendiri, ternyata waktu di spinner aja minyaknya udah turun banyak banget. Jadi ibaratnya gini, kalau kita pakai spinner dapat hasil matangnya itu 1 kilo, ternyata pas di spinner itu bisa 800 gram. Jadi ibaratnya 200 gramnya itu ada minyak yang ada di kentangnya itu, jadi bikin nggak awet. Kalau dulu mungkin kita nungguin dari cuman penjualan satu barang, dua gitu, atau gimana, belum ada di retail modern gitu, belum kita distribusin, jadi masih fokus banyak ke online gitu kan. Paling marketnya kita ke teman masih yang kenal-kenal gitu, sampai akhirnya itu bisa langsung banyak tuh ketika kita bikin produk namanya kulit kentang. Jadi kulit kentang juga diolah. Nah di situ mulai kita FYP langsung boom gitu kan. Jadi Instagramnya tuh yang awalnya cuman 3.000 followers itu bisa langsung naik jadi 30.000 followers dalam waktu bentar banget sih, karena ada yang viral tadi itu alhamdulillah sih naik dari biasanya cuman sampai jutaan sampai ke puluhan juta akhirnya kayak gitu untuk omsetnya. Produk bestsellernya kita di kulit kentang, alhamdulillah sih jadi kayak banyak exposure dari kulit kentang itu, jadi kayak rezeki banget. Sama yang terakhir kita jadi menang di Pangan Award tahun 2025 ini yang kategori produk inovasi itu di produk kulit kentangnya itu. Justru yang bikin orang penasaran, idih kok sampah dijual gitu, idih kayak rakus banget gitu loh, masa sampai sampah dijualin, dimakan apa gimana. Tapi akhirnya kita edukasi terus orang kalau ternyata itu tuh bukan sampah sih. Sampah karena treatmentnya aja yang beda. Kalau kita olah dia nggak jadi sampah, jadi emang makanan yang bergizi. Yang utamanya kita dari tekstur yang keringnya itu ya. Jadi kalau biasanya kan kebanyakan orang bikin Mustafa bentaran mingguan aja dia udah lempem. Tapi Saladin itu kita oven gitu kan, kita keringkan lagi pakai mesin gitu. Makanya dia pertama teksturnya kering banget. Yang kedua kita juga karena sekarang itu kan orang udah mindsetnya pengen yang sehat gitu. Makanya kita cari diferensiasi gimana produk kita itu biar orang mau ngemil atau mau bikin taburan sehari itu lebih nyaman. Makanya di sana dari segi minyaknya kita ganti minyak kelapa, kemudian sampai kaldunya kita pakai kaldu yang tanpa MSG gitu kan. Jadi karena memang ternyata anak-anak juga banyak konsumsi, makanya di situ kita ambil diferensi produk selain dari kulit kentangnya tadi. Alhamdulillah akhirnya jadi produk yang viral karena kulit kentangnya juga kita olah gimana caranya juga bisa. Orang kan mindsetnya namanya diproduksi panjang itu apa nggak sehat apa gimana, tapi kita usahakan itu tetap daripada kebuang itu jauh lebih rugi gitu. Kita di Indomaret udah ada, kalau di Jakarta itu yang supermarket biasa kita ada di Grand Lucky, terus sama di Hero.
Itu alhamdulillah sih ngerasa beruntung banget karena banyakan sih katanya mau masuk kayak Grand Lucky aja susah gitu. Kita kemarin sampai dikunjungin, mereka beli order, enaknya beli putus ke di sana. Kalau dulu kita lebih ada web sendiri, landing page sendiri, kita arahin ke WhatsApp gitu. Tapi kalau sekarang behavior customer udah beda ya. Mereka lebih senengnya ke marketplace ya kayak gitu. Walaupun padahal di WhatsApp juga kita kasih promo juga gitu, tapi mereka lebih milih ke sana mungkin karena lebih praktis, nggak usah tanya-tanya, udah tinggal CO aja. Akhirnya udah kita juga sebar juga, fokus juga di marketplace. Tadi kan tahun 2024 tuh kan beneran kayak ngerasa down banget gitu ya. Cuman ketika saya udah mulai penerimaan diri gitu, saya ikhlas semuanya, itu Masya Allah banget ketika masuk 2025, itu langsung kayak Allah kasih banyak kemudahan jalan gitu loh. Waktu itu kita sehari udah bisa sampai belasan juta, sampai puluhan juta. Jadi luar biasa banget. Jadi kayak nggak nyangka aja, ternyata kecil ya angka itu sehari pun bisa kita pegang gitu. Kemana dulu mindsetnya tuh kayak mungkin banyakan ketutup gitu kan, karena ngerasa kok kayak enggak, tapi ternyata kalau kita udah serahin sama Allah, ternyata dibukain jalannya luar biasa. Yang biasanya tuh sebulan, toto sehari bisa kita dapetin. Tapi habis itu langsung kayak bulan depan gimana ya, bisa nggak kayak gini lagi gitu kan. Ternyata nggak, Allah bukain lagi jalan yang berbeda lagi. Dari situ sih 2025 kita udah mulai ngerasain berbeda dari yang 2024 yang dulunya gitu. Tadi lebih ke tipping pointnya kayak, karena 2024 tuh kita kayak ngerasa mau naik banget ya. Tiba-tiba diajak pameran, terus ini udah ngurusin gimana nanti fokusnya ekspor dan lain sebagainya. Saya sampai waktu tuh dapat pelatihan ekspor dan semuanya gitu kan, tiba-tiba harus orang tua berpulang, saya sakit, jadi kayak udah mungkin jalannya harus turun dulu, terus tapi abis itu ya udah kita penerimaan ikhlas semuanya, tapi kayak Allah langsung tiba-tiba kasih jalan. Waktu itu tahun 2024 awal lebih tepatnya, alhamdulillah itu kan kita dibawa dari dulu namanya Kemenparekraf, karena ikut AKI juga jadi binaannya mereka, terus produk kulit kentangnya juga akhirnya booming gitu kan. Nah itu dibawa untuk kita bazar ke Jeddah waktu itu. Jadi bazar haji dan umroh di Jeddah itu secara nggak langsung saya sekaligus umroh. Kita bayarin pamerannya, cuman memang untuk ke sana kita sendiri gitu. Cuman itu jadi kayak momentum sih, maksudnya kayak kita umroh itu kan biasanya memang ibadah, ini bisa sekalian bisnis di sana. Jadi seneng banget sih waktu itu, nanti ketemu buyer di sana, mampir ya kamu ke supermarketnya kita. Ternyata supermarketnya tuh di Clock Tower itu ya, di situ gede gitu kan. Ketemu langsung dengan orang sana, diajak juga ke kantornya, itu kayak wow, kita kayak amazing banget gitu kan. Masanya sampai diajak langsung, diajak keliling sana gitu kan, supermarketnya juga gede gitu, bukan yang cuman supermarket biasa di situ. Kita diajak kerjasama gitu. Itu sih yang paling berkesan banget karena bisa sekalian umroh jadinya. Jadi kesempatan bazar, habis bazar kita berangkat umroh gitu. Kalau dilihat sih kenapa banyak yang gagal naik kelas, karena mereka nggak mau upgrade ilmu ya. Terus nggak konsisten. Contohnya aja kayak orang konten aja gitu kan. Sebenarnya bukan karena mereka nggak punya ide, bukan mereka nggak kreatif, tapi itu tuh sebenarnya lebih ke mereka nggak konsisten aja gitu loh. Ternyata yang susah itu konsistennya. Saya juga ngerasain, ide banyak, nanti mau ini. Tapi apakah dijalanin? Enggak, belum tentu. Terus ditambah lagi ketika kita itu banyak nggak mau delegasi. Apalagi kalau untuk makanan, takut banget nih resepnya nanti ini. Aku nggak mau, pokoknya tetap aku harus yang pegang produksi. Jadi harusnya kita kan owner itu mikirin strateginya nanti seperti apa. Kita belajar lagi ketika bisnis kita jalan, kita bisa terus upgrade ilmu kita. Ada kesempatan itu jadi nggak bisa kebanyakan. Jadi aku takut aku masih tetap harus yang pegang gitu. Karena nanti kalau orang lain pegang katanya rasanya itu beda gitu. Padahal sebenarnya kan semua itu ada caranya gitu, biar rasa itu bisa tetap konsisten. Itu sih yang saya amati. Kebanyakan dari UMKM pemula atau yang lagi baru jalan itu mengalami kegagalan karena itu. Semua harus dikerjain sendiri, nggak berani untuk hire orang. Terus konsisten juga itu yang penting banget, karena kadang mut-mutan. Lagi semangat, besok enggak, besok semangat, besok enggak. Jadi masih turun kebanyakan di hal teknis. Apalagi produksinya masih pegang sendiri. Udah deh, kalau udah produksi sendiri, kita pasti pemasarannya akan lewat gitu. Harusnya kan semua berjalan bareng ya, produksi jalan, pemasaran bareng. Ini kebanyakan nanti ketika lagi orderan tinggi, akhirnya semuanya nggak kepegang. Kayak pencatatan keuangan, data, semua invoice gitu kan nggak kecatat, nggak terekod baik, kita nggak punya data. Terus kita mau tahu bisnis kita gimana nanti ke depannya, mau baca datanya itu seperti apa, kan jadinya sangat terbatas gitu kan, sangat kesulitan. Bisnis semakin berkembang tapi sistemnya masih manual. Nah ini saatnya untuk upgrade bisnis ke Odoo, aplikasi kelola bisnis termudah. Odoo adalah bisnis software yang lengkap, all in one.
affordable dan mudah digunakan. Bayangkan kalau semua urusan bisnis bisa dikendalikan dalam satu platform yang sangat terintegrasi. Sales, kelola pesanan pelanggan dengan cepat dan otomatis. Invoicing, buat dan kirim invoice hanya dalam hitungan detik. Accounting, laporan keuangan yang real time. Jadi nggak perlu pusing lagi. Gak cuma itu, Odoo juga punya fitur POS, website, HR, project management, dan banyak lagi. Saatnya bisnis kamu naik kelas dengan Odoo. Coba Odoo secara gratis atau ngobrol bareng dengan pakar Odoo dengan klik link di deskripsi. Jadi harapan ke depan kita kan punya visi misi ingin menjadikan Taburan ini sesuatu yang bisa ketika momen makan bersama keluarga itu ada keseruan dan kebahagiaan di sana. Nah, kita pengen Saladin ini lebih banyak dikonsumsi oleh keluarga di Indonesia sehingga bisa menghadirkan keseruan dan kebahagiaan bagi mereka saat mengkonsumsinya gitu. Jadi kita ingin menghadirkan sebuah kebahagiaan dan keseruan untuk keluarga di Indonesia. Buat para ibu muda ya khususnya mungkin ada yang ingin berbisnis, itu kunci yang terpenting adalah konsisten. Yang kedua harus terus belajar, pokoknya jangan pernah cepet puas gitu kan, karena ilmu tuh harus terus di-upgrade apalagi bisnis. Saya Hana, owner Saladin Kentang Magic. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.